Oke, jadi ya dari pengalaman ya, pada umumnya siswa itu kewalahan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ketika di depannya ini bukan angka 1 ya. Jadi ketika angka 1 mereka memfaktorkannya masih bisa, lalu melengkapkan kuadrat sempurna juga beberapa masih bisa ya. Tapi kalau menggunakan rumus ABC tidak terlalu masalah ya, karena mau depannya 1, mau depannya juga bukan 1, kan tinggal memasukkan ke rumus. Oke ya. Jadi pada hari ini saya coba ya berbagi beberapa soal menyelesaikan persamaan kuadrat yang depannya itu bukan 1 ya. Sebagai contoh yang pertama, 6x kuadrat tambah 7x dikurang 5 sama dengan 0 ya. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita carilah bilangan yang dikalikan itu AC, berarti dia dikalikan 30. Lalu ditambahkan itu B, berarti ditambahkannya itu 7 ya. Maka langsung kita ingat 30 itu 30 kali 1 tidak mungkin, mau ditambah mau dikurang tidak mungkin jadi 7 ya. Kemudian 2 kali 15 juga begitu ya. 3 kali 10, 3 sama 10 mungkin jadi 7, yaitu ketika 10 dikurangi 3. Berarti angkanya di sini pastilah 10 sama minus 3 ya. 10 sama minus 3. Jadi kalau ditanya akar-akarnya, sebenarnya kalau akar-akarnya, kalau mau cepat, kalau hanya memang fokusnya mencari akar-akar, langsung aja boleh kita buat 10 dibagikan dengan angka yang di sini, dengan si A. Berarti 10 per 6 ya. Lalu dikasih tanda negatif di depannya. Berarti berapa? Minus 5 per 2. Ya, lalu yang satu lagi itu berapa? Minus 3 per A. A-nya berapa? 6. Lalu dikasih minus di depannya. Minus berarti positif ya. Berarti nanti jadi setengah. Berarti akar-akarnya itu adalah minus 5 per 2 sama setengah. Tapi nanti kan memfaktorkan ini seringkali tidak hanya kita gunakan menyelesaikan persamaan kuadrat. Bisa aja nanti di aljabar juga ada ya. Maka kita faktorkan dengan cara yang benar ya, yang sistematis. Oke. Nah, yang pertama boleh pakai cara tidak langsung ya. Oke. Nah, kalau tidak langsung itu seperti apa? Kita tulis 6x kuadrat ya. 6x kuadrat, lalu kita pakai angka yang ini. Boleh ya, mau 10-nya duluan boleh, mau minus 3-nya duluan juga boleh. Misalnya kita buatnya minus 3 dulu. Minus 3x tambah 10x ya. Minus 3x, kalau ditambah 10x, itu tadi yang 7x ini. Lalu kita kurangi 5 sama dengan 0. Nah, yang ini ya, kalau disifat distributif kan dikembalikan ke bentuk semula, boleh kita keluarkan 3x, lalu pertanyaannya 3x dikali apa supaya 6x kuadrat? Berarti dikali 2x. Supaya minus 3x dikali minus 1. Nah, yang ini juga, yang bisa dikeluarkan itu 5. 5 kali apa supaya 10x? 2x. Kali apa supaya minus 5? Minus 1 sama dengan 0 ya. Nah, coba kita perhatikan yang ini. Dari sini kan ada yang sama, berarti bisa dikeluarkan. Yaitu apa? 2x dikurang 1 ya. Lalu pertanyaannya, 2x dikurang 1 dikali apa supaya jadi 3x kali 2x kurang 1? Berarti dikalikan dengan 3x. Dikali apa supaya jadi 5 kali 2x kurang 1? Berarti ditambah 5 sama dengan 0. Berarti dari sini 2x kurang 1 sama dengan 0, atau 3x ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 2x-nya berapa? 1, x-nya setengah. Atau 3x-nya sama dengan, ini pindah jadi minus 5, x-nya berapa? Minus 5 per 3. Itu makanya penyelesaiannya adalah minus 5 per 3 atau setengah. Itu dengan memfaktorkan ya. Lalu yang cara langsung ya, cara langsung.
Nah, kalau cara langsung, maksudnya masih memfaktorkan ini ya, memfaktorkan yang langsung, ditulis 6x, 6x, lalu per 6. Ya, jadi kalau ditanya 6-nya dari mana? Si A, ya, si A. Lalu tadi angkanya berapa? 10 dengan minus 3. Ini kan bisa disederhanakan, dikeluarkan 2. Berarti kali berapa supaya 6x? 3x. Supaya 10, 5. Dari sini dikeluarkan 3. Kali apa supaya 6x? 2x dikurang 1 per 6 sama dengan 0. Berarti 2 kali 3 kan 6. Bolehlah ini mati. Ya, berarti dari sini tinggal 3x tambah 5 sama dengan 0 atau 2x kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan minus 5. Ini kan kalau pindah minus 5 bagi 3 ya. Ini kalau ini pindah jadi 1 bagi 2. Sama aja, maka jawabannya adalah minus 5 per 3 dan setengah. Gitu ya. Itu dia memfaktorkan. Lalu yang kedua yang sering terjadi ketika melengkapkan kuadrat sempurna ya, melengkapkan kuadrat sempurna ya. Oke. Nah, tadi kan soalnya itu 6x kuadrat ditambah 7x dikurang 5 sama dengan 0. Langkah yang pertama kita bagi 6 ya. Dari mana 6-nya? Si A. Berarti jadi apa lagi nih? X kuadrat 7 per 6x kurang 5 per 6 sama dengan 0. Yang ini boleh kamu pindahkan ke belakang, boleh juga tidak ya. Cuma saya lebih terbiasa memindahkan ya. Berarti jadi x kuadrat tambah 7 per 6x samalah dengan 5 per 6 ya. Lalu langkah berikutnya yang ini dibagi 2. Berarti jadi 7 per 12 dikuadratkan. Nah, ini kalau dikuadratkan berarti x kuadrat tambah 7 per 6x tambah 49 per 144. Karena di atas tidak ada 49 per 144, maka kita kurangilah supaya nilainya tetap sama. Sama dengan 5 per 6. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya kalau kita pindahkan ini ke belakang, berarti jadi 5 per 6 tambah 49 per 144. Kita samakanlah penyebutnya per 144 ya. 144 dibagi 6 itu 24. Kalau dikali 5 itu nanti 120 ya. Berarti 120 per 144 tambah 49 per 144. Samalah nanti ini dengan 169 per 144. Berarti X ditambah 7 per 12 kalau dikuadratkan hasilnya 169 per 144. Berarti pertanyaannya, berapakah bilangan yang dikuadratkan hasilnya 166 per 144 ya. Bedakan dengan pertanyaan berapa akar 169 per 144. Kalau yang ditanya berapa akarnya, jawabannya hanya 13 per 12. Tapi kalau ditanya sebutkan bilangan yang dikuadratkan hasilnya 169 per 144, maka bilangannya itu bisa saja minus 13 per 12. Kalau tidak, bisa saja bilangannya itu 13 per 12. Ya, ingat akar itu hanya positif ya, tidak ikut negatifnya. Jadi dibedakan. Nah, ini kalau pindah jadi tambah ya. Karena sama-sama per 12, maka minus 13 kurang ya, jadi kurang
kurang 7 ya. Minus 13 dikurang 7 berarti minus 20 per 12. Kalau sama-sama kita bagi 4, ini nanti minus 5 per 3. Ya. Nah, yang ini juga begitu. Jadi kurang 13 kalau dikurangi 7 berapa? 6 ya, 6 per 12 sama dengan setengah. Itu makanya jawabannya itu nanti minus 5 per 3 per setengah. Ya, kalau misalnya ada juga pengen latihan lagi menggunakan rumus ABC, bolehlah ya, gak apa-apa mengingatkan kembali. Berarti X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, berarti B-nya 7, jadi minus 7 tambah kurang minus 7, tadi B-nya 7 ya, berarti ini jadi 49 dikurang 4 kali 6 kali minus 5 per 2 kali 6. Berarti minus 7, ini kurang-kurang jadi tambah ya, 4 kali 5 20 kali 6 itu 120 tambah 49 itu 169 ya, akar 169 per 12. Ingat berapa akar 139? 13 ya, hanya 13. Nah, cuma di sini kan ada tambah kurang. Itu artinya sekali kurang nanti sekali lagi tambah. Berapa minus 7 dikurang 13? Minus 20 per 12. Sama-sama bagi 4, minus 5 per 3. Berapa minus 7 tambah 13? 6 per 12 atau setengah. Itu makanya jawabannya minus 5 per 3 sama setengah. Oke, ya, ini soal yang kedua ya. Kita mau mencari akar-akar dari 4x kuadrat dikurang 23x ditambah 15 ya. Nah, cara yang pertama tadi dengan memfaktorkan. Nah, berarti kita cari bilangan yang dikalikan, ini kalikan ini ya, AC. Berarti dikalikan itu berapa? 4 kali 15 itu berarti 60 ya. Lalu ditambahkan itu B minus 23. Langsung ingat 60 itu yang mungkin 60 kali 1, nggak mungkin jadi 23. Lalu berikutnya 2 kali 30 juga tidak mungkin jadi 23. Berarti 3 kali 20. Berarti kalau ditambahkan 23 ya. Oh, berarti angkanya itu 3 sama 20. Berarti saya buat di sini 3 sama 20. Nah, kalau saya buat 3 tambah 20 itu 23. Perlunya negatif. Berarti buatlah di sini negatifnya. Nah, tadi kalau mau cepat mencari akar-akarnya tadi seperti apa? Yang ada di sini negatifkan. Ini minus 3, kalau dinegatifkan lagi 3 ya. Berarti langsung 3 per 4. Ini kalau dinegatifkan jadi 20. 20 dibagi 4. Berarti 20 dibagi 4 itu sama dengan berapa? 5. Berarti jawabannya akar-akarnya itu berapa? 3 per 4 sama dengan 5. Ya, tapi tetap ya kita coba dengan cara yang sistematis ya. Karena orientasi kita bukan hanya jawaban aja, tapi proses. Coba kita buat tadi cara langsung aja ya. Jadi kalau langsung tadi 4x per 4. Ya, lalu bilangan yang kita cari tadi tinggal buat kurang 3 kurang 20. Nah, dari sini tidak ada yang bisa dikeluarkan ya. Berarti 4x dikurangi 3. Keluarkan dari sini 4. 4 dikali apa? Supaya 4x. X dikurang 5 ya. 4 kali x, 4x. 4 kali minus 5, minus 20. Di bawahnya tadi per 4. Sama dengan
0 ya. Matilah 4-nya ini. Tinggal apa? 4x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti kalau pindah ini nanti jadi 3. Berarti 3/4 ya. Nah, x kurang 5 sama dengan 0 atau x-nya 5. Itu makanya tadi jawabannya itu 3/4 dan 5. Oke, cara yang kedua kita melengkapkan kuadrat sempurna ya. Berarti kita pakai kuadrat sempurna. Oke, kita tulis dulu soalnya. 4x kuadrat dikurang 23x tambah 15 sama dengan 0. Langkah yang pertama kita bagi 4 ya semuanya. Jadi ingat ya, dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena A-nya 4. Jadi kalau A-nya nanti 6, ya dibagi 6. Kalau A-nya 7, dibagi 7 ya. Berarti jadi apa? X kuadrat kurang 23/4X tambah 15/4 sama dengan 0. Biar gampang, ini pindahkan aja. Jadi X kuadrat kurang 23/4X sama dengan minus 15/4. Nah, kita bagi 2. Ini bagi 2 berarti 23/8 kuadrat. Oke, berapa 23 kali 23? Oke, 3 kali 3 itu 9. 3 tambah 3 6 kali 2 12. 2 kali 2 4 tambah 1 berarti berapa? 529 ya, dikalikan aja. 23 kali 23 529 per 64 ya, 8 kuadrat. Hasilnya minus 15/4. Lalu pindahlah ini. Ya, jadi apa? Nanti di belakang jadi tambah. Berarti 23 sama dengan berarti minus 15/4 tambah 529/64. Gitu ya. Kita samakan penyebutnya per 64. Oke, 64 dibagi 4 itu 16 ya. Berarti sekarang 15 kali 16. Kalau mau gampang berarti 16 dikali 10 160. Kalau dikali 5 berarti setengahnya 80. Berarti 240 lah ya. Berarti di sini nanti minus 240. Kalau misalnya nggak bisa lancar boleh dikalikan biasa aja ya. Per 64 tambah 529 per 64. Berarti minus 240 ditambah 529 berarti berapa? Sama aja dengan 529 dikurangi 240 ya. Berarti 9 8 ya 289 per 64. Nah, berarti X kurang 23/8. Pertanyaannya berapa kali berapa atau berapa bilangan kalau dikalikan hasilnya 289. Berarti 17 kali 17. Tadi kalau 64 8 kali 8 ya. Berarti boleh negatif, satu lagi positif ya. Karena negatif kali negatif juga positif gitu. Berarti 17/8. Nah, ini pindahkan ke belakang. Jadi apa? Jadi tambah. Berarti karena sama-sama per 8, langsung aja kita buat. Nah, berarti 23 dikurangi 17 itu 6. 6/8 itu samalah artinya dengan 3/4. Yang ini jadi 17 tambah 23/8. Berarti 40 ya. 40 dibagi 8 itu 5. Makanya jawabannya adalah 3/4 dan 5. Itu dia menggunakan kuadrat sempurna. Kalau rumus ABC ya, gak apa-apa mengingatkan kembali. Berarti X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A.
Nah, berarti minus B, B-nya minus 23 ya. Kalau dinegatifkan jadi 23. Tadi 23 kalau dikuadratkan tadi 529. 4 kali 15 itu 60. Langsung aja ya. A kali C-nya 60 per 2 dikali 4. Berarti X12 sama dengan 23 tambah kurang. Ini 529 tadi dikurangi 240 tadi 289 ya. Jadi akar dari 289 per 2 kali 4 tadi 8. Oke, berarti X1 nya itu 23 dikurangi akar 289 tadi 17 per 8, atau X2 nya itu 23 ditambah 17 per 8 ya. Nah, ini kalau dikurangkan kan 6, berarti 6 per 8 atau 3 per 4. Ini kalau ditambah 40 per 8 berarti 5 ya. Maka hasilnya adalah 3 per 4 dan 5. Jadi, kalau yang rumus ABC ini sebenarnya dia mirip sama kuadrat sempurna. Ya, karena rumus ABC kan berasal dari penjabaran kuadrat sempurna. Oke ya, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal yang ketiga, 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 49 sama dengan 0 ya. Seperti tadi langkah yang pertama, kita cari bilangan yang dikalikan. 2 kali 49 berapa? Dikalikan dia harus minus 98. Ditambahkan dia harus B minus 7 ya. Berarti kita cari berapalah bilangan dikalikan minus 98 lalu dia ditambahkan harus minus 7. Nah, 98 itu berarti 98 kali 1 nggak mungkin jadi 7. 49 dengan 2 tidak mungkin juga jadi 7. Dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 4 juga nggak bisa ya. Dibagi 5 nggak bisa juga. Dibagi 6 pasti nggak bisa ya, karena dibagi 3 pun tadi udah nggak bisa. Kalau dibagi 7 14. Oh ya, berarti cocok ya. Berarti kita buat minus 14 sama 7 ya. Nah, oke. Berarti tadi kalau cepat akar-akarnya berapa? Nah, tadi kita negatifkan lalu bagi A. A-nya 2 ya. Nah, berarti ini kalau dinegatifkan jadi 14. 14 bagi 2 berapa? 7 ya. Yang satu lagi yang ini negatifkan bagi 2. Berarti minus 7 per 2 lah itu. Makanya penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah minus 7 per 2 sama 7. Ya, tapi kalau pakai cara yang sistematis yang tadi kita buat apa? 2x per 2 sama dengan 0. Berarti bilangannya tadi kurang 14 sama tambah 7 ya. Kita keluarkan dari sini 2. Berarti ini X kurang 7. Ini tidak usah, nggak ada yang bisa dikeluarkan. Per 2 ya. Nah, berarti dari sini X kurang 7 sama dengan 0 ya. X kurang 7 sama dengan 0 berarti X-nya berapa? 7. 2x tambah 7 sama dengan 0, berarti x-nya kalau pindah jadi minus 7 lalu dibagi ini minus 7 per 2. Itu makanya jawabannya itu minus 7 per 2 bagi 7. Oke, cara yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna tadi ya. Nah, tadi kan 2x kuadrat kurang 7x kurang 49 sama dengan 0. Cara yang pertama tadi bagi 2. X kuadrat 7 per 2x kurang 49 per 2 sama dengan 0. Ini pindahkan ke belakang. Jadi 7 per 2x sama dengan 49 per 2 ya. Nah, kita buat ini bagi 2 ya. 7 per 4 kuadrat kurang kuadratkan ini 49 per 16 sama dengan 49 per 2. Oke, ini kalau pindah jadi tambah, berarti
X kurang 7 per 4 kuadrat sama dengan 49 per 2 tambah 49 per 16 ya. Kalau kita samakan nanti ini jadi per 16. Nah, berarti dari sini X kurang 7 per 4 kuadrat itu sama dengan 16 dibagi 2, 8 ya. Berarti kita buat aja biar gampang. 8 kali 4, 9 tambah 49 per 16 gitu ya. Oke, ini sama-sama ada 49 ya. Berarti X kurang 7 per 4 kuadrat 8 kali 49 ditambah 49 sama artinya dengan 9 kalilah 49 per 16. Berarti berapa bilangan dikuadratkan 9 kali 49 per 16? Berarti bisa kita buat minus 3 kali 7 per 4. Atau satu lagi berapa? 3 kali 7 per 4 ya. Berarti kalau 7 ini kalau dikalikan kan minus 21 per 4. Ini kalau pindah kan jadi tambah 7 per 4. Berarti minus 27 tambah 7 itu minus 14 per 4 atau minus 7 per 2. Ini kalau pindah 21 per 4 tambah 7 per 4. 28 per 4 berarti 7 ya. Maka jawabannya berapa? Minus 7 per 2 dan 7. Oke, lalu yang berikutnya dengan menggunakan apa? Rumus ABC. Ya, tadi apa X12? Min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B-nya minus 7. Kalau dinegatifkan jadi 7 tambah kurang minus 7 kuadrat itu 49 ya, dikurangi nanti jadi tambah ya karena kurang-kurang 4 kali 2 8 kali 8 8 kali 4 9 per 2A berarti 4 ya. Maka bisa kita buat X12 ya itu sama dengan 7 tambah kurang 9 kali 49-nya ya per 4. Berarti X12 sama dengan 7 kurang akar 9 kan? Akar 9 kan berapa? 3 ya. Akar 49 7 per 4 ya. Atau satu lagi ini X1 ya. X2-nya 7 tambah 3 kali 7 per 4 ya. Berarti ini sama 7 kurang 21 ya. Atau ini sekali 7 dikurangi 3 kali 7 boleh sebenarnya minus 2 kali 7 per 4. Ini minus 7 per 2. Sama juga ini. Sekali 4 tambah sekali 7 tambah 3 kali 7 berarti 4 kali 7-nya. Kan mati aja. Oke, dari sini jawabannya minus 7 per 2,7 ya. Jadi itu ada 3 soal ya yang kita gunakan 3 cara. Nanti mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal ya mencari akar-akar yang depannya itu atau yang A-nya itu tidak sama dengan